Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Pada Selamat pagi Bapak Ian. Pada minggu pagi hari ini kita akan beribadah. Sebelum kita beribadah, mari kita nyimak sejenak warta jemaat untuk minggu hari ini, tanggal 17 Oktober 2021. Tema kita pada hari ini adalah Aku Memulihkanmu. Dengan pelayan firman, Pendeta Nugraheni Iswara Adi dari GKI Buaran, petugas liturgi Penatua Irian Tanarun dan Penatua Florensero. Ada beberapa pokok warta jemaat pada pagi ini. Yang pertama, ibadah persekutuan doa malam. Bidang persekutuan mengundang jemaat dan simpatisan untuk hadir dalam persekutuan doa malam yang akan diadakan setiap minggu pertama, ketiga, dan kelima pada hari Kamis jam 19.30. Demikian informasi ini kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Warta selanjutnya dari bidang pembinaan, Komisi Anak. Ibadah anak dilakukan setiap hari Minggu pukul 10.30 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat secara daring melalui Zoom meeting. Sedangkan dari Komisi Anak, Bajem Harapan Kita Bekasi, ibadah anak dilakukan setiap minggu secara online melalui channel YouTube GKI Plemas Bajem Harapan Kita. Warta dari Komisi Dewasa mengundang Bapak Ibu jemaat dan simpatisan mengikuti pelatihan gratis membuat ekoenzim larutan ajaib sejuta manfaat dan door prize yang akan dilaksanakan pada Minggu 17 Oktober pukul 10 sampai jam 12 setelah kebaktian minggu ini. Dengan pengajar Ibu Marsha Francisca Rabeta atau Ibu Eka. Temanya hidup bersih, sehat, dan hemat bersama ekoenzim. Selanjutnya, dari Komisi Remaja temanya adalah bangkit dari keterpurukan. Terambil dari 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 5. Yang akan dilaksanakan pada minggu ini, hari ini 17 Oktober 2021 pukul 16.30 sampai selesai via Zoom meeting dan akan dilayani pelayan firman-Nya Pendeta Syih L. Cahyadi Pamungkas. Untuk Komisi Pemuda, temanya adalah spiritualitas teman. Terambil dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Dilaksanakan pada hari Minggu 17 Oktober 2021 pukul 20 sampai selesai melalui Zoom meeting dengan pelayan firman Pendeta Setio Haryo Mahanduro. Bidang kesaksian dan pelayanan, anggota jemaat yang berulang tahun pada tanggal 11 sampai 17 Oktober. Yang pertama Ibu Desinta Pelokila Naibaho, tanggal 18 sampai 24 Oktober, adik Albert Evans Lapian, Ibu Roma Riana Dewi Tampu Bolon, Bapak Tosil Andreas Nahumuri, Bapak Renold Pelokila, Saudara Timotius Liu Sianturi, Bapak Debran Octavianus Rabeta, Saudari Winnie Lydia Nat
T. Lai Logo. 8. Ibu Rosa Andriana Tupamahu. Sedangkan dari Jemaat Harapan Kita, Bajem, yang berulang tahun, Ibu Oktavia Sri Wahyuni. Bapak Daud Sibuea, dan anak Ganindra Bima Satya Nugraha. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan kepada jemaat yang berulang tahun. Selanjutnya, demikian Bapak Ibu, pokok-pokok warta jemaat pada minggu ini. Sebelum kita teduh sejenak sambil mempersiapkan diri, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 353 ayat pertama dan kedua. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil.
mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Mari datanglah, Kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kau yang sesat, marilah. Datanglah pada Dia yang mengundang kita untuk hidup dalam pertolongan dan pemeliharaan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Sang Pemulih menyertai kita. Sekarang dan selamanya. selamanya. Silakan duduk Bapak Ibu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersujud di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita, dan kita akan lakukan secara berbalasan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dengan merendahkan hati kami datang kepadamu dalam doa bagi kehidupan kami bersama keluarga. Tuhan Yesus, berikanlah damai-Mu dalam hati kami. Jadikanlah hati kami penuh dengan ucapan syukur. Perbaharuilah hati kami dengan cinta-Mu. Penuhilah hati kami dengan belas kasih. Jadikanlah kami keluarga damai sejahtera-Mu, di mana sukacita, gelak tawa, dan rasa aman ada di sana. Jadikanlah rumah kami sebagai tempat di mana apresiasi positif diberikan satu sama lain. Tolonglah kami agar saling mengampuni satu sama lain. Jauhkanlah kami dari keinginan menuntut kesempurnaan dari seisi rumah dan sesama. Ya Allah, jadikanlah kami berkat bagi sesama. Ampunilah kami atas segala kekurangan dan kelemahan kami. Dan tolonglah kami agar selalu hidup dalam anugerah-Mu. Dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita sambut pengakuan dosa kita dengan menyanyi nyanyian Bersamamu. Ku percaya Kau ada bersamamu Tuhan, melalui banyak perkara. Damai
ku nyata bersamamu Tuhan, hadapi bersama realita. Cintamu ada bersamamu, membuat jiwa hilang egonya. Hadirmu segala mengikis semu, tiba pada yang sejati adanya. Damai ku nyata bersamamu Tuhan, hadapi bersama realita. Cintamu ada bersamamu, membuat jiwa hilang egonya. Hadirmu segala mengikis semu, tiba pada yang sejati adanya. Cintamu ada bersamamu, membuat jiwa hilang egonya. Cintamu ada bersamamu, membuat jiwa hilang egonya. Hadirmu segala mengikis semu, tiba pada yang sejati adanya. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Mari kita dengarkan berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 31 yang demikian bunyinya. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Dalam Tuhan ada keselamatan. Syukur pada Allah. Kita sambut berita anugerah dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 240A, bait pertama sampai ketiga. Datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku nada indah di balai sorgamu.
jemaat disilahkan duduk kembali. Mari saudara-saudara, sebelum kita bersama-sama membaca serta merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, saat ini kami datang kepadamu, kami sungguh bersyukur di tengah segala keterbatasan yang ada karena pandemi COVID-19 yang masih melanda negeri kami masih Engkau perkenankan untuk berkumpul, bersekutu bersama-sama dalam kebaktian hari Minggu ini. Saat ini Bapa, kami bersama-sama akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Engkau berkenan menolong kami. Kami mohon Engkau berkenan menguasai hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami renungkan bersama, dapat kami mengerti, dapat kami pahami, dan dapat kami wujudkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi pula hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, perlengkapi ia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga yang keluar dari mulut bibirnya semata-mata hanyalah kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah ya Allah, kami sedia untuk mendengarkannya, dan di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan bersama-sama membuka surat 1 Petrus pasal yang kedua, 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24 hingga 25. 1 Petrus 2 ayat 24 hingga 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga, hai umatnya, kawan yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Monica adalah seorang anak perempuan yang menderita leukemia. Dan ternyata di balik kisah Monica itu menyimpan satu kisah yang memalukan di suatu perkampungan di Italia. Marta adalah perempuan yang dibicarakan oleh semua orang. Marta ini adalah ibu dari Monica. Dia dan suaminya Peterson ini orang kulit putih, saudara-saudara. Tetapi mereka punya 2 anak, dan di antara kedua anak ini, Monica ini berkulit hitam. Ya, tentu saja ini jadi pergunjingan orang satu kampung. Bagaimana orang tuanya kulit putih, kok anaknya bisa kulit hitam? Dan Marta hanya tersenyum kecil menanggapi pergunjingan orang ini dengan mengatakan bahwa nenek mereka berkulit hitam, kakeknya kulit putih, sehingga tentu saja ada gen kulit hitam, dan itu yang terjadi pada Monica. Nah, saudara-saudara, ketika Monica berusia 10 tahun, dia divonis menderita leukemia atau kanker darah. Nah, setelah konsultasi dengan Dr. Adeli, seorang dokter, dokter ini memberikan opsi bahwa Monica hanya bisa sembuh kalau dia menerima sumsum yang cocok dengan dirinya. Nah, kemudian dokter ini juga memberikan opsi supaya keluarga ini menjalani proses pencocokan sumsum tulang dengan Monica.
Nah, ketika didapati tidak ada yang cocok, kemudian dokter memberikan opsi lain, yaitu Marta, sang ibu ini bisa hamil lagi, kemudian melahirkan seorang bayi, dan bayi ini yang akan menolong Monica menjadi donor sumsum tulang belakang Monica. Nah, saudara-saudara, opsi yang diberikan Dokter Adeli ini membuat Marta gelisah. Dan akhirnya setelah dipikir masak-masak, Marta dan Peterson kemudian menemui Dokter Adeli, dan kemudian mereka menceritakan tentang kisah kehadiran Monica di tengah keluarga mereka. Mereka berpesan kepada Dokter Adeli supaya tidak membocorkan rahasia keluarga mereka. Jadi saudara-saudara, 10 tahun yang lalu ketika Marta pulang dari kerja, Marta diperkosa oleh seorang kulit hitam. Dan beberapa waktu kemudian Marta dinyatakan hamil, dan setelah melalui berbagai macam pergumulan, Marta dan suaminya memutuskan untuk mempertahankan bayi itu dan memeliharanya sampai dewasa. Alasannya adalah karena mereka orang Kristen. Kendati pada waktu itu sempat terbersit untuk menggugurkan kandungan atau menyerahkan anak itu ke panti asuhan, tapi Marta dan Peterson pada akhirnya tetap membesarkan Monica dengan penuh kasih sayang. Nah, saudara-saudara, Dokter Adeli akhirnya paham dan bisa memahami mengapa Marta dan Peterson tidak bersedia mengambil opsi terakhir yang diajukan. Setelah berpikir beberapa lama, Dokter Adeli memandang Marta dan berkata, "Kelihatannya kalian harus mencari ayah kandung Monica. Barangkali sumsum tulangnya cocok dengan Monica. Tetapi," kata Dokter Adeli, "apakah kalian bersedia membiarkan dia muncul kembali dalam kehidupan kalian?" Saudara-saudara, ini tentu saja menjadi pilihan yang berat. Dan setelah tercenung agak lama, Marta kemudian mengatakan, "Demi Monica, aku bersedia berlapang dada memaafkannya. Kalau dia bersedia muncul menyelamatkan Monica, aku tidak akan memperkarakannya." Saudara-saudara, apa yang disampaikan Marta ini mengejutkan Dokter Adeli. Kemudian mereka akhirnya memproses, mereka menyebarkan berita pencarian ayah Monica dengan tetap menyembunyikan identitas Marta sekeluarga. Dalam berita itu dituliskan mereka memohon supaya sang pelaku pemerkosaan pada waktu itu berani muncul, dan demi untuk menolong nyawa seorang anak perempuan yang saat itu dalam kondisi kritis karena leukemia yang dideritanya. Nah, saudara-saudara, 2 bulan berlalu tanpa kabar berita, tapi Marta dan Peterson tetap berharap orang kulit hitam ini muncul demi Monica. Nah, jauh di kota lain, berita ini memporak-porandakan seorang pria bernama Ajili. Ajili ini seorang pengusaha minuman yang sangat kaya raya, dan tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa Ajili yang kaya raya dan sukses ini dulunya adalah seorang tukang cuci piring. Berita itu mengusik Ajili karena berita itu membawa kenangan buruk 10 tahun yang lalu ketika dia pulang dari tempat kerja dalam keadaan kusut karena dia dipecat karena bosnya yang rasialis, dan malam itu dia begitu membenci orang kulit putih sehingga ketika tanpa sengaja dia dalam perjalanan pulang bertemu dengan seorang wanita kulit putih yang berjalan sendirian. Ajili melampiaskan kebenciannya dengan memperkosa wanita itu. Tidak ada seorang pun yang tahu. Ajili sekarang kalau orang melihat sukses, bahagia, punya istri, punya anak, dia mendapat predikat sebagai ayah dan suami yang baik, tetapi dalam hatinya dia tidak pernah tenang karena dosa yang dia perbuat. Ajili bergumul dengan berita yang dia baca. Kalau dia mau menolong Monica, maka ia akan dibenci oleh banyak orang. Keluarga dan usahanya bisa jadi korban. Dia bisa kehilangan istri dan anak-anak yang dicintainya. Karena ketika membaca berita itu, istri Ajili, komentarnya adalah,
dia mengatakan bahwa si pemerkosa ini adalah orang yang sangat keji. Kalau dia jadi wanita yang diperkosa, maka dia tidak akan pernah memaafkannya. Tentu saja ini membuat Ajili menjadi gentar. Dan setelah berhari-hari, Ajili tidak bisa tenang, akhirnya dia menelepon Dr. Adeli. Dia berusaha tetap tenang dan dia menanyakan bagaimana kondisi anak penderita leukemia itu. Dan Dr. Adeli mengatakan bahwa kondisinya sangat parah. Dan di akhir percakapan itu Dr. Adeli mengatakan entah apakah dia bisa menunggu hari kemunculan ayah kandungnya. Dan saudara-saudara, kalimat terakhir Dr. Adeli ini begitu menyentuh Ajili. Ada satu perasaan hangat sebagai seorang ayah dan dia pun kemudian membulatkan tekad untuk menolong Monica. Dia telah melakukan kesalahan sekali dan Ajili mengatakan aku tidak boleh melakukan kesalahan yang berikutnya. Dia malam hari itu pun dia mengumpulkan keberanian, dia memberitahu sang istri tentang segala rahasia yang 10 tahun terakhir dia simpan dan dia mengatakan sangat mungkin bahwa aku adalah ayah Monica dan aku harus menyelamatkan dia. Saudara-saudara, apa reaksi istri Ajili? Istri Ajili terkejut, dia marah, dia sangat terluka, dan malam itu juga dia membawa ketiga anak mereka pulang ke rumah orang tuanya. Dia menceritakan semuanya kepada orang tuanya, dan kedua orang tua istri Ajili, mertua Ajili ini orang yang bijaksana. Mereka mengatakan, ya memang benar. Kita patut marah dengan apa yang sudah dilakukan Ajili di masa lalu. Tapi pernahkah kamu memikirkan dia dapat mengulurkan waktu dirinya untuk muncul? Dan seberapa besar keberanian yang diperlukan untuk mengungkapkan ini semua? Hal ini membuktikan bahwa suamimu itu masih punya hati nurani yang baik. Orang tua istri dari Ajili ini mengatakan, apa kamu mengharapkan seorang suami yang pernah melakukan kesalahan tapi kini bersedia memperbaiki dirinya, atau seorang suami yang selamanya menyimpan kebusukan di dalam hatinya? Saudara-saudara, mendengar hari ini istri Ajili tersadar dan kemudian dia kembali ke sisi Ajili. Dia mengatakan, Ajili, pergilah menemui Dr. Adeli dan aku akan menemani. Singkat cerita, saudara-saudara, Ajili kemudian menjalani pemeriksaan dan semua hasilnya menunjukkan bahwa Ajili memang adalah ayah kandung Monica. Dan semua proses untuk menolong Monica kemudian dilakukan dan berhasil. Marta dan suaminya kemudian mengajukan permohonan untuk berjumpa secara langsung dengan Ajili. Dan apa yang dilakukan Ajili, saudara-saudara, dia menolak. Dia tidak berani untuk berjumpa dengan Marta dan Peterson. Namun setelah 3 kali Marta memohon, akhirnya Ajili pun menyetujuinya. Mereka berjumpa di rumah sakit di satu ruang tertutup yang dirahasiakan, dan untuk pertama kalinya setelah 10 tahun, Marta dan Peterson berjumpa dengan Ajili. Jadi bisa dibayangkan pertemuan itu suasananya seperti apa, dan dengan terbata-bata, dengan menangis, Ajili mengatakan, maaf, mohon maafkan aku. Dan apa respon Marta? Marta menjawab, terima kasih, kamu sudah bersedia muncul. Semoga Tuhan memberkati sehingga sumsum tulang belakangmu itu benar-benar dapat menolong putriku. Marta dan Peterson memaafkan Ajili sepenuhnya, dan bahkan mereka secara khusus mengundang Ajili dan Dr. Adeli untuk datang ke rumah mereka untuk merayakan keberhasilan dari upaya penyelamatan Monica.
Tapi hari itu Ajili tidak hadir dan dia hanya mengirimkan surat yang dia menuliskan di dalamnya, dia menyatakan penyesalan dan rasa malunya. Dan dia mengatakan, aku tidak ingin kembali mengganggu kehidupan tenang kalian. Aku berharap Monica berbahagia, hidup dan tumbuh dewasa bersama kalian, dan bila kalian menghadapi kesulitan bagaimanapun harap hubungi aku. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu kalian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa dengan mudah mengatakan, yang lalu biarlah berlalu. Kalimat ini seringkali kita ucapkan ketika kita mendapati sesuatu yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan kita. Yang lalu biarlah berlalu. Harapannya adalah ketika kita bisa melupakan sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang tidak menyenangkan di belakang, di masa lalu, dan bisa kita tinggalkan, harapannya kita bisa melangkah lebih enak, lebih lega lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun pada kenyataannya, bisakah kita melakukan itu secara sempurna? Ternyata banyak orang yang memang mengatakan yang lalu biarlah berlalu, atau masa lalu biarlah menjadi kenangan. Tetapi pada kenyataannya tidak dapat dengan mudah begitu saja melepas masa lalu itu. Tanpa sadar bahkan banyak orang malah hidup dengan masa lalunya, bahkan dibelenggu oleh masa lalu yang pahit sekalipun. Dan memang banyak orang mengaku bahwa masa lalu menjadi pelajaran berharga. Namun yang terjadi adalah masa lalu bukan hanya jadi pelajaran yang berharga, tetapi masa lalu itu malah menjadi orientasi kehidupannya yang seringkali membuat kehidupannya tidak bahagia, yang membuat kehidupannya tidak damai sejahtera, bahkan hidup dalam penderitaan. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita hari ini, bacaan kita 2 ayat yang tadi kita baca bersama itu mengisahkan pengorbanan yang dilakukan Kristus demi manusia. Penulis surat Petrus begitu menekankan soal pengorbanan Kristus yang mengubah kehidupan manusia. Penulis surat Petrus ini begitu menekankan bahwa manusia ini punya masa lalu yang buruk karena dosa. Karena dia jatuh ke dalam dosa, tetapi pengorbanan Kristus kemudian mengambil alih beban dosa dan segala kelemahan manusiawi kita dengan cara menanggung apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab kita manusia yang berdosa. Ini apa yang dilakukan Kristus. Pengorbanan Kristus ini membuat kita dapat memulai lagi kehidupan yang baru. Pengorbanan Kristus ini kembali membuat kita bisa kembali menjalani kehidupan yang sesuai dengan perspektif Tuhan. Kita dikembalikan seperti dulu sewaktu kita diciptakan oleh Tuhan. Dan inilah yang disebut dengan pemulihan. Inilah yang disebut dengan dipulihkan kembali. Masa lalu kehidupan manusia yang jatuh dalam dosa, yang berkubang dalam dosa, diangkat oleh pengorbanan Kristus sehingga kita menjadi manusia yang baru, kehidupan kita dipulihkan kembali. Nah, pertanyaannya mungkin adalah bagaimana agar kita bisa benar-benar merasakan pemulihan itu. Ya, seringkali kita ngomong, ya saya percaya bahwa saya sudah dipulihkan. Namun seringkali juga kita merasa tidak mengalami pemulihan itu secara penuh dalam kehidupan kita. Caranya adalah dengan membuka diri, saudara-saudara. Membuka diri, mau merendahkan diri, menerima dan mengakui kesalahan kita, minta pengampunan, serta mempersilahkan Roh Kudus bekerja dengan leluasa dalam diri kita. Mempersilahkan Tuhan berkarya dengan seluas-luasnya dalam diri kita. Dan ini seringkali yang tidak bisa kita lakukan dengan sempurna.
Kita seringkali masih terikat dengan bayang-bayang masa lalu, dengan bayang-bayang dosa, bahkan kita kadang memilih tetap berkubang di dalam kehidupan yang penuh dosa. Sehingga karya pemulihan itu seringkali tidak bisa kita rasakan secara penuh di dalam kehidupan kita. Berbeda ketika kita mau membuka diri, ketika kita mau memberi ruang yang lebih luas bagi Tuhan untuk berkarya, bagi Roh Kudus untuk bekerja di dalam diri kita. Seperti apa yang dalam kisah kita, seperti apa yang dilakukan oleh Martha dan Peterson juga Ajili yang mau membuka diri. Martha menghayati kehidupannya, Martha dan Peterson menghayati kehidupannya sebagai orang Kristen, sehingga mereka mengambil satu resiko yang besar untuk tetap membesarkan Monica. Kisah Ajili dan Martha ini menjadi contoh bagaimana keterbukaan pada Tuhan dan kesediaan membiarkan Tuhan menguasai diri mereka dan menolong mereka sehingga mereka dapat mengalami pemulihan. Bahkan mereka bisa saling memulihkan dan hasilnya membahagiakan. Bukan hanya pulih bahagia, tetapi juga damai sejahtera itu bisa hadir bagi semua orang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masa lalu, entah itu yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan, yang manis atau yang pahit, tidak bisa hilang, karena itu adalah sebuah realita dalam kehidupan kita, dan diakui atau tidak, itu akan berpengaruh terhadap kehidupan kita di masa kini. Masa lalu yang menyenangkan tentu saja punya pengaruh yang positif terhadap kehidupan kita di masa kini. Masa lalu yang pahit yang tidak pernah tersingkirkan dalam diri kita bisa membuat penderitaan tersendiri dalam diri kita dan merusak relasi kita dengan Tuhan, merusak relasi kita dengan keluarga kita ataupun orang yang kita jumpai. Saudara-saudara, hari ini kita mau diingatkan Tuhan Yesus melalui pengorbanannya telah memulihkan kehidupan kita. Tuhan Yesus melalui pengorbanannya telah membuat kehidupan yang baru bagi kita untuk bisa kita dijalani dalam kebahagiaan, dalam damai sejahtera Tuhan. Dan pemulihan, karya pemulihan itu memerlukan respon dari kita. Apakah kita mau membuka diri bagi karya pemulihan Kristus? Sehingga kita bisa saling memulihkan satu dengan yang lain dalam kehidupan, misalnya dalam kehidupan keluarga kita. Ya. Bapak Ibu, kalau kita memiliki luka batin, punya masa lalu yang baik, dampak pertama yang dirasakan adalah di tengah kehidupan keluarga kita. Dalam relasi kita dengan suami atau istri kita, dengan orang tua ataupun anak-anak kita. Apakah kita mau membuka karya pemulihan Kristus itu bagi kehidupan keluarga kita? Sehingga kita bisa saling memulihkan, saling menguatkan, saling menyembuhkan, dan merasakan kebahagiaan dan membiarkan damai sejahtera itu menguasai kehidupan keluarga kita. Dan kiranya Roh Kudus menolong kita semua. Amin. Iya. Mari saudara-saudara kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, saat ini kami datang kepadamu. Kami sungguh bersyukur
kalau kami hari ini boleh bersama-sama beribadah kepadamu, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, dan kami terus memohon. Kiranya Tuhan, Engkau boleh tetap hadir di dalam kehidupan kami. Biarlah karya pemulihan-Mu dapat benar-benar nyata, kami rasakan, dan tolonglah kami supaya kami dapat membuka diri kami lebih luas lagi bagi karya Tuhan, sehingga kami boleh saling memulihkan, kami boleh saling menyembuhkan, dan kebahagiaan, damai sejahtera itu dapat kami rasakan di dalam kehidupan kami beserta dengan keluarga. Saat ini Bapa, kami bersama-sama terus berdoa bagi bangsa dan negara kami. Di tengah pandemi COVID-19, di tengah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami untuk menangani pandemi ini. Kami mohon kuat kuasa Tuhan. Kami memohon berkat dari Tuhan bagi setiap upaya baik yang dilakukan sehingga pandemi ini dapat tertangani. Kami berdoa bagi proses vaksinasi yang berlangsung. Bapak, biarlah program vaksinasi ini boleh berjalan dengan lancar dan boleh diterima oleh lebih banyak orang lagi secara lebih merata di berbagai daerah di Indonesia ini. Sehingga upaya ini boleh menjadi upaya yang baik untuk menangani pandemi COVID-19. Kami juga terus berdoa bagi tenaga medis, relawan, Polri, dan TNI, dan semua aparat pemerintahan, mereka yang bertugas, mereka yang memiliki tanggung jawab untuk ikut ambil bagian dalam proses mengatasi pandemi COVID ini. Bapa, kami mohon Engkau menyertai mereka, Engkau tetap memberi mereka kekuatan, kesehatan, kegembiraan dalam menjalankan semua tugas dan tanggung jawab mereka. Dan kami tetap memohon Engkau menjaga mereka, menjauhkan mereka dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Bapa, kami juga bersama-sama mau berdoa bagi mereka yang terpapar virus COVID-19, baik mereka yang harus dirawat di rumah sakit maupun mereka yang menjalani isolasi mandiri. Kami mohon Engkau tetap menguatkan mereka, memberi mereka semangat, dan menyembuhkan mereka dari paparan virus COVID-19. Kami juga bersama-sama mau berdoa bagi keluarga yang berduka karena mereka harus kehilangan anggota keluarganya akibat COVID-19. Kami memohon Engkau menguatkan dan menghiburkan keluarga-keluarga yang berduka. Engkau tetap hadir dalam masa perkabungan mereka. Engkau tetap memberikan kekuatan dan penghiburan sehingga mereka boleh tetap merasakan kehadiran di Tuhan di tengah masa-masa kedukaan yang mereka alami. Ya Bapa, hari ini kami juga bersama-sama mau berdoa bagi mereka yang mengalami kesulitan karena dampak pandemi ini. Mereka yang harus kehilangan pekerjaan, mereka yang harus berusaha lebih keras lagi untuk menghidupi keluarganya karena COVID, karena pandemi ini. Kami memohon Bapa, Engkau berkenan tetap hadir di tengah kehidupan saudara-saudara kami ini. Engkau tetap memberikan berkat yang cukup, Engkau tetap menolong mereka, memberikan mereka pekerjaan yang tepat, memberikan rezeki yang cukup bagi kehidupan mereka sehari-hari. Bapa, kami juga bersama-sama berdoa bagi anak-anak kami. Dalam belajar mereka, biarlah Engkau juga tetap menyertai anak-anak kami
ketika mereka harus menjalani pembelajaran secara online. Kami mohon Engkau tetap memberi mereka semangat untuk menuntut ilmu dengan baik, untuk mempersiapkan masa depan mereka. Juga bagi kami yang bekerja, kami memohon Tuhan juga menyertai ketika kami harus melakukan pekerjaan, baik di rumah maupun di kantor. Kami memohon Engkau tetap memberi kami semangat, Engkau menjagai kami, tetap memberikan kami semua kesehatan yang prima. Kami juga datang kepadamu, ya Bapa. Kami bersama-sama mau berdoa bagi saudara-saudara kami, baik yang ada di Pulau Mas maupun di Bajem Harapan Kita, yang saat ini sedang dalam kondisi sakit maupun dalam masa-masa pemulihan. Kami berdoa bagi Andreas, bagi Ibu Noni, bagi Bapak Girsang, bagi Bapak Tigor Manurung, Bapak Siringoringo, Ibu Wasti, Bapak Anggiat Siringoringo, Bapak Christian Siahaya, Ibu Asi Huta Barat, Bapak Frans Siahaya, Saudara Marcel, Ibu Siahaan, Ibu Popi Kaya, Oma Erika Harahap, Ibu Katalia Lauren, Ibu Simanjuntak, Ibu Koni Hanggoro, Bapak Willem Tumangkeng, Bapak Stefanus Sikuteru, Bapak Agustinus Lesnusa, Bapak Monang Sitompul, Ibu Subur Sitompul, Bapak Andi Fitrasah, Bapak Peter Sarimole, Ibu Mince Kapitan, Ibu Risma, Ibu Simamora, Ibu Sandy Amtiran, dan Cici Simorangkir. Kami berdoa bagi mereka dalam segala kondisi kelemahan tubuh mereka, dengan sakit penyakit yang mereka derita. Bapa, kami mohon Engkau berkenan menjamah mereka, menyembuhkan mereka, memulihkan kondisi kesehatan mereka. Kami memohon Engkau memberkati setiap upaya perawatan dan pengobatan yang dijalani, biarlah itu semua boleh Engkau pakai menjadi alat bagimu untuk memberikan kesehatan yang lebih baik lagi. Kami bersama-sama juga berdoa bagi saudara-saudara kami, anggota jemaat GKI Pulau Mas dan Bajem Harapan Kita yang sedang terpapar COVID, baik dalam perawatan maupun pemulihan. Kami mohon Engkau menyertai mereka dan menyembuhkan mereka. Juga bagi anggota jemaat GKI Pulau Mas, baik mereka yang ada di Jakarta dan sekitarnya maupun di luar negeri. Biarlah Engkau tetap menyertai kami semua dalam semua aktivitas kami. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang mencari pasangan hidup maupun mereka yang sedang mencari pekerjaan. Bapa, kami memohon Engkau memberkati setiap usaha yang dilakukan, sehingga mereka boleh mendapatkan pasangan hidup maupun mendapatkan pekerjaan yang tepat sesuai dengan waktu yang telah Engkau tetapkan. Kami juga bersama-sama berdoa bagi pelayanan jemaat GKI Pulau Mas dan Bajem Harapan Kita. Kami memohon Engkau tetap hadir dalam kehidupan jemaat GKI Pulau Mas dan Bajem Harapan Kita. Dalam semua aktivitas yang dilakukan, biarlah setiap kegiatan yang diselenggarakan boleh membuat kami semakin bertumbuh di dalam iman kami kepada Kristus. Bapa, inilah doa-doa kami. Kami mohon Engkau berkenan mendengarkan dan mengabulkan doa kami seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami menaikkan doa ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli, bersama-sama kita mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Pada saat ini, kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita. Jemaat bisa mentransfer persembahan kepada di rekening yang sudah diberikan kepada jemaat semuanya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Keluarga yang dikasihi Tuhan, dan dengan syukur, kita membawa persembahan syukur kepada Allah. Selamat menaikkan persembahan. Mari kita bersama bernyanyi dari NKB 199, Sudahkah yang terbaik kuberikan. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku, dasar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang aku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terbuang, sedikit ku dibaginya, sebab kurang kasih kepada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang aku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa buat persembahan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala berkat, karunia yang melimpah dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami telah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu Bapa. Terimalah dan berkatilah agar dapat dipakai untuk pekerjaan dan pelayanan di gerejamu ini. Bukalah hati kami mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang telah kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus,
Tuhan kami. Haleluya. Amin. Dan mari kita bernyanyi lagu pengutusan. Ini saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Ini saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Untuk kemuliaan-Mu. Allah yang memulihkan ada bersama keluarga kita. Ia mengarahkan semua pada hidup penuh pengharapan. Terimalah pemulihan dan pemeliharaan Allah, Sang Sumber Kasih Karunia. Sekarang satukan hatimu dan terimalah berkat-Nya. Suaranya Bu Pendeta. Oh. Mohon maaf Bu, bisa diulang. Allah yang memulihkan ada bersama keluarga kita, Ia mengarahkan semua pada hidup penuh pengharapan. Terimalah pemulihan dan pemeliharaan Allah, Sumber Kasih Karunia. Dan sekarang satukan hatimu dan terimalah berkat-Nya. Engkau dan seisi rumahmu disertai dalam kasih utuh supaya engkau diteguhkan melewati jalan-jalan hidupmu. Penyertaan Bapa, Putra, dan Roh Kudus bersamamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan.